Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Puji Prastyo dengan NPM 24140711048 dari kelas TP. Rangkaian pertama yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik dengan tujuan mengukur tegangan AC, mengukur tegangan DC, dan menghitung lama LED menyala setelah dicabut dari PLN. Baik, langsung saja. Sebelum dimulai, kita akan mengukur tegangan AC terlebih dahulu. Di sini sudah ada multimeter. Kita hidupkan ke arah tegangan AC sebesar 200 volt. Setelah itu, untuk yang merah ini bisa kita tempelkan ke input positif dan yang hitam ke input negatif. Di sini diperoleh tegangan sebesar 5,1 volt. Untuk selanjutnya akan mulai kita rangkai. Untuk yang pertama yaitu pasangkan input merah sebagai input positif dan yang hitam sebagai input negatif. Selanjutnya akan kita pasangkan kapasitor. Untuk kaki yang panjang positif dan yang lebih pendek negatif. Selanjutnya akan kita pasang dioda. Kita pasang ke sebelah kaki input positif dan sebelah kaki kapasitor positif. Selanjutnya akan kita pasang kabel jumper. Untuk yang sebelah kita pasang di sebelah input negatif dan yang sebelahnya kita pasang ke sebelah kaki kapasitor negatif. Nah, sebelum lanjut kita akan mengukur tegangan DC. Di sini untuk multimeternya kita putar ke tegangan DC sebesar 20 volt. Kemudian untuk yang positif akan kita tempelkan ke dioda dan yang negatif akan kita tempelkan ke kaki kapasitor. Di sini tegangan yang diperoleh sebesar 6,76. Oke, selanjutnya akan kita pasang resistor di sebelah dioda. Selanjutnya akan kita pasang kabel jumper dan yang terakhir akan kita pasang lampu LED. Untuk kaki yang lebih panjang akan kita pasang ke bagian positif dan yang lebih pendek negatif. Oke,
Oke, selanjutnya akan kita menghitung lama LED menyala setelah dicabut dari PLN. Oke, kita mulai. Lama LED pada rangkaian ini selama 36,94 detik. Baik, sekarang kita akan lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya LED. Dan di sini ini adalah potensiometer atau resistor variabel. Di sini terdapat 3 kaki, yaitu input, output, dan ground. Nah, di sini langsung saja kita pasangkan ke Nah, untuk selanjutnya akan kita pasangkan input. Selanjutnya akan kita pasangkan output untuk disambungkan ke LED. Selanjutnya kita pasangkan kabel jumper untuk groundnya. Selanjutnya akan kita pasangkan resistor. Untuk selanjutnya kita pasang LED untuk kaki yang lebih panjang positif dan yang pendek negatif. Nah, selanjutnya akan kita mengukur input dan output. Di sini untuk multimeternya kita putar ke arah DC sebesar 20. Oke, di sini kita dapat sebesar 7,18 volt. Nah, selanjutnya akan kita mengukur cahaya LED dari 90 derajat, 45 derajat, dan 0 derajat. Nah, ini kan sudah 90 derajat. Langsung saja kita ukur ke 20 DC.
Di sini kita dapat untuk 90 derajat sebesar 2,86 volt. Selanjutnya ke 45 derajat. Untuk yang 45 derajat kita dapat sebesar 2,51 volt. Selanjutnya ke 0 derajat. Di sini kita dapat sebesar 1,46 volt. Selanjutnya kita masuk pada rangkaian ketiga, yaitu transistor sebagai saklar otomatis, yang dimana pada rangkaian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengontrol aliran arus listrik secara otomatis dalam rangkaian tanpa perlu menggunakan saklar mekanis. Baik, langsung saja yang pertama yaitu kita akan menggunakan transistor. Nah, pada transistor ini memiliki 3 kaki, yaitu yang pertama ada kolektor, yang di tengah basis, dan yang paling pinggir yaitu emitter. Langsung saja kita pasangkan pada papan percobaan. Baik, selanjutnya akan kita pasangkan kabel jumper yang akan kita hubungkan sejajar dengan transistor bagian kolektor dan kita sambungkan ke aliran negatif. Selanjutnya untuk kabel jumper yang kedua akan kita sejajarkan dengan basis dan akan kita sejajarkan dengan lampu LED yang di belakang. Oke. Dan selanjutnya untuk kabel jumper yang ketiga akan kita sejajarkan dengan transistor bagian emitter dan ke bagian depan untuk nanti akan menyambungkan kapasitor. Selanjutnya akan kita pasangkan kabel jumper yang ketiga, dimana akan kita sejajarkan dengan emitter dan akan kita pasangkan ke depan untuk kita sejajarkan dengan resistor. Selanjutnya akan kita pasangkan resistor. Oke, resistor sudah terpasang. Selanjutnya akan kita sambungkan kabel jumper yang terakhir yang akan kita hubungkan pada resistor yang depan dan resistor yang belakang. Resistor sudah terpasang. Selanjutnya akan kita pasangkan kabel jumper yang terakhir, yang dimana kabel jumper ini akan kita pasangkan di bagian di samping kaki resistor depan dan
kaki resistor yang bagian belakang. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa transistor dapat digunakan sebagai saklar otomatis dengan mencabut kabel jumper yang terakhir kita pasang. Baik, langsung saja. 1, 2, 3. Dapat dilihat bahwa lampu LED mati. Bahwasanya jelas dapat dibuktikan bahwa transistor dapat digunakan sebagai saklar otomatis. Lanjutkan pada rangkaian yang keempat. Berikut gambar skematik pada rangkaian keempat, yaitu perakitan power supply charger menggunakan regulator tegangan 7805. Baik, untuk yang pertama akan kita pasangkan regulator tegangan 7805. Pada regulator tegangan ini memiliki 3 kaki, yaitu ada input, ground, dan output. Nah, selanjutnya langsung saja kita pasang pada papan rangkaian. Setelah regulator tegangan 7805 terpasang, selanjutnya akan kita pasangkan USB. Kalau teman-teman di sini kita melakukan rangkaian kedua, yaitu Oke, selanjutnya setelah USB terpasang akan kita pasangkan kabel jumper. Untuk kabel jumper yang pertama, untuk input kita pasangkan pada aliran positif. Untuk selanjutnya, untuk pada regulator bagian ground akan kita pasangkan ke aliran yang negatif. Pada kabel jumper yang terakhir akan kita pasangkan pada output regulator, dan kaki satunya akan kita pasangkan sejajar dengan kaki bagian kanan pada USB. Untuk selanjutnya akan kita pasangkan kabel jumper yang terakhir ke aliran negatif dan sejajarkan pada kaki sebelah kiri USB. Baik, selanjutnya akan kita ukur tegangan pada kaki USB. Di sini pada multimeter akan kita putar pada tegangan DC sebesar 20 volt. Berat. 6,58. Selanjutnya akan kita ukur pada input dan ground USB. Di sini kita peroleh tegangan sebesar 6,61 volt. Selanjutnya akan kita hitung regulator 7905.
Di bro ah, temenin. Tegangan pada regulator 7905 diperoleh tegangan sebesar 7,38 volt. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan pada rangkaian terakhir, yaitu rangkaian yang kelima, yaitu pengukuran arus pada LED. Berikut sistematis pada rangkaian yang kelima. Pada rangkaian yang kelima ini memiliki tujuan yaitu mengukur V input LED, selanjutnya mengganti resistor dari 220 ohm ke 1000 ohm, dan selanjutnya mengukur arus LED. Baik, langsung saja untuk yang pertama akan kita pasangkan kabel jumper. Kabel jumper ini akan kita pasangkan di samping dioda. Baik, selanjutnya akan kita pasangkan resistor 220 ohm. Baik, setelah resistor terpasang, selanjutnya akan kita pasangkan LED yang berwarna merah. Setelah LED terpasang, selanjutnya akan kita pasangkan kabel jumper yang akan kita sejajarkan dengan LED dan kita pasangkan ke aliran negatif. Baik, selanjutnya akan kita ukur V input LED. Di sini kita akan menggunakan multimeter. Pada multimeter ini akan kita putar pada tegangan DC sebesar 20 volt. Untuk poin yang positif kita pasangkan pada kabel jumper yang berada di sebelah dioda. Dan untuk yang negatif kita pasangkan kabel jumper yang sejajar dengan LED. Baik, di sini kita dapatkan tegangan sebesar 7,43. Selanjutnya akan kita ukur arus pada LED. Nah, pada multimeter ini akan kita putar ke 200 dca. Baik, langsung saja. Untuk multimeter yang positif akan kita pasangkan dengan kabel jumper yang berada di samping dioda. Dan yang negatif kita pasangkan ke kaki resistor. Baik, di sini kita dapatkan arus LED sebesar 19,2. Untuk pengukuran pada resistor 220 sudah selesai. Selanjutnya akan kita ganti resistor ke 1000 ohm. Resistor yang 220 kita cabut. Selanjutnya akan kita ganti resistor yang 220 ke 1000 ohm. Ini kita cabut resistor 220 ohm dan akan kita pasangkan resistor 1000 ohm. Setelah resistor 1000 ohm terpasang, selanjutnya akan kita ukur V input LED. Seperti yang di awal, kita akan putar ke arah DC sebesar 20 volt. Di sini kita dapatkan V input sebesar 7,39.
Selanjutnya akan kita ukur arus pada LED. Sebelum itu kita putar terlebih dahulu untuk multimeter ke arah 200 volt DCA. Di sini arusnya kita dapat sebesar 4,8 volt. Untuk pengukuran pada LED merah sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke LED yang berwarna biru. Sebelum itu kita ganti terlebih dahulu untuk LED-nya. Selanjutnya kita ganti LED yang berwarna biru. Langsung saja kita pasangkan. Selanjutnya akan kita ukur V input pada LED yang berwarna biru. Sebelumnya multimeternya akan kita putar ke arus DC sebesar 20 volt. Baik, di sini untuk V input kita peroleh sebesar 7,34 volt. Selanjutnya akan kita ukur arus LED dengan resistor 1000 ohm. Sebelum itu kita putar multimeter ke arah 200 volt DCA. Di sini kita dapatkan arus pada resistor 1000 ohm pada LED yaitu sebesar 4,3 volt. Pada resistor yang 1000 ohm sudah kita dapatkan V input dan arus pada LED. Selanjutnya akan kita ganti ke resistor yang 220 volt dan akan kita ukur juga V input dan arus LED. Langsung saja kita pasangkan. Selanjutnya pada multimeter kembali kita putar ke arah DC sebesar 20 volt dan akan kita ukur V input. V input pada resistor 220 ohm diperoleh 7,16 volt. Oke, selanjutnya akan kita ukur arus LED. Nah, sebelum itu kita putar lagi multimeter ke arah arus DCA dengan volt 200. Langsung saja akan kita ukur. Baik, di sini pada resistor 220 volt arus LED diperoleh sebesar 14,7 volt.